Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hadihi ihtadal muhtadun. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumati dhanbi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Di tengah-tengah saudara kita yang hari ini sedang terbaring sakit, berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Dan tentu kita berdoa kepada Allah, siapapun yang hari ini sedang diuji sakit oleh Allah, semoga Allah sembuhkan sakitnya tanpa menyisakan penyakit sedikit pun. Begitu juga kita doakan siapapun yang hari ini sedang berjuang merawat orang yang dicintainya dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran pada dirinya. Allah berikan kekuatan untuk terus bisa merawat orang yang dicintainya juga sembuh. Amin. Salawat dan salam saya sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang berjuang dalam menegakkan agama Islam hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Baitur Rahmah. Mobil khusus kita doakan para kawan, kalau tidak salah sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan, diberikan keselamatan hingga pulang ke tanah air. Begitu juga doa diberikan kepada jamaah kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajinya menjadi haji yang mabrur. Haji yang senantiasa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka ta'aruf, ya, berkenalan. Karena ini adalah perjumpaan pertama ya saya mengisi di masjid ini. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Syahrijal. Saya tinggal di kampung sebelah, gak jauh dari sini, di Bangau 4 RW 3 RT 9. Rumah saya di sebelah Musola Darussalam. Alhamdulillah ya, dari sejak kecil saya tinggal di sana dan kadang-kadang juga suka sholat di sini dan masih ada jadwal khutbah Jumat juga. Tapi alhamdulillah dengan wasilah Kakanda Ustaz Sukritondo, mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapat jadwal untuk mengisi kajian subuh di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema. Temanya sudah tidak berkaitan lagi dengan Idul Adha, tetapi ini erat kaitannya bagaimana kita mampu melepas rasa kepemilikan terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita, sesuatu yang sebenarnya adalah milik Allah, tetapi ketika
sesuatu yang bukan milik kita, kemudian Allah ambil, bagaimana respon kita? Maka pagi hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu tentang ajal dan bagaimana kita mengoptimalisasikan amal-amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada mungkin di antara kita yang hari ini mengalami luka di dalam batin. Salah satunya adalah ketika kita merasa kehilangan orang yang kita cintai. Ada di antara kita yang pernah mengalami sebuah kesedihan yang berlarut-larut, luka batinnya tidak sembuh saat orang yang dicintainya pergi meninggalkan kita. Ada yang pernah kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan anak. Bagaimana rasanya? Sedih. Dan yang menyedihkan lagi adalah ketika kepergiannya itu dengan sebab yang tidak biasa, dengan sebab-sebab yang membuat kita ini sulit untuk menerima. Maka yang pertama, bahwa kita harus segera menyembuhkan luka yang ada di dalam batin kita. Karena apa? Orang yang mempunyai luka di dalam batin, wabil khusus disebabkan karena kehilangan orang yang dicintainya, jika ini berlarut-larut, ya, maka akan berdampak kepada jiwanya, berdampak kepada fisiknya. Bapak Ibu percaya tidak percaya, Pak Habibie itu pernah cerita, saya ketika tahun 2013, ya, itu bawa anak-anak sekolah liburan, salah satunya adalah berkunjung ke rumah almarhum Profesor B.J. Habibie. Di saat itu beliau cerita bahwa di malam hari beliau keluar kamar, ya, kemudian beliau membawa bantal sambil nangis, kemudian memanggil nama istrinya. Siapa nama istri beliau? Ainun. Nangis gitu ya, nyariin Bu Ainun. Kemudian, ya, konsultasi ke dokter, dan beliau punya dokter pribadi. Apa yang disampaikan oleh dokternya? Bahwa bapak ini mengalami satu tekanan psikologis yang luar biasa karena disebabkan kehilangan istrinya. Lalu apa solusinya? Solusinya dua. Yang pertama, bapak harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kira-kira heboh gak kalau Pak Habibie harus dirawat di rumah sakit jiwa? Heboh. Tapi ada solusi yang kedua. Bapak harus mengungkapkan rasa sedihnya. Semua isi hatinya harus dicurahkan secara tuntas dengan cara menulis sebuah buku. Maka opsi yang dipilih adalah opsi yang kedua. Maka Pak Habibie pada saat itu, ya, menulis sebuah buku. Ada yang sudah pernah baca bukunya? Belum? Nonton filmnya? Bukunya adalah Ainun Habibie. Itu kisah cinta Pak Habibie dengan istrinya dari sejak beliau ketemu sampai istrinya wafat. Dan yang istimewanya, buku itu ditulis dengan waktu yang sangat singkat. Bukunya tebal. Kalau tidak salah, ya, itu ditulis hanya waktu sekitar 2 minggu saja. Dan hebatnya Pak Habibie itu, ya, meskipun sudah berlalu peristiwanya puluhan tahun, itu beliau masih hafal jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, tempatnya, hafal. Dan setelah
beliau menuliskan buku itu, ya ternyata sedikit demi sedikit kesedihannya hilang, ya kemudian rasa sedihnya sudah mulai hilang, dan ternyata alhamdulillah dengan menulis buku itu bahkan dibuatkan film, ya beliau akhirnya kembali bersemangat lagi, ya tidak mengalami tekanan batin, ya karena luka batinnya sembuh karena menuliskan buku. Mungkin itu salah satu cara juga mungkin, ya. Kalau ada di antara kita yang mengalami luka batin, ya kehilangan orang yang dicintai, salah satunya adalah menuliskan sebuah buku. Agar apa? Unek-unek yang ada di hati kita semuanya bisa terlepas. Nah, beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 26 April kalau tidak salah, itu ada peristiwa kecelakaan kereta api. Betul? Di mana itu kemarin? Bekasi Timur, ya. Peristiwa kecelakaan yang mana kereta api Argo Bromo kalau tidak salah itu menabrak KRL di gerbong paling belakang, sehingga beberapa penumpang dan mayoritas itu adalah perempuan, ya ketika terjadi kecelakaan mereka meninggal dunia di tempat. Dan tentu dari beberapa korban ini ada beberapa cerita yang meninggalkan jejak cerita, ya yang mana ada seorang ibu yang dia meratapi menangis akan kepergian daripada putrinya. Tentu kalau kita sebagai seorang ibu punya seorang putri, ya harapan yang besar kepada putrinya, kemudian tiba-tiba mendapat kabar putri kita meninggal dunia dengan kondisi kecelakaan seperti itu, kira-kira gimana Bapak Ibu? Sedih nggak? Kaget nggak? Kaget. Maka rasa sedih itu pasti akan dialami oleh seorang ibu. Kemudian seorang ibu mengatakan, seandainya anak saya tidak berada di gerbong paling belakang, pastilah dia masih hidup. Jadi kalau seandainya, ya anaknya itu tidak berada di gerbong paling belakang, ya maka anaknya tidak akan mengalami kecelakaan. Nah, terkadang ketika kita mengalami satu musibah, terutama kita kehilangan orang yang kita cintai, ada sedikit di dalam hati itu perasaan yang tidak bisa menerima, ya. Jadi kita tidak bisa menerima orang yang kita cintai meninggal dengan cara yang tidak biasa. Nah, maka bagaimana cara kita untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam batin atas kehilangan orang yang kita cintai, ya supaya kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar menerima? Maka yang pertama, kita harus memahami apa yang dinamakan dengan ajal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kondisi keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita percaya dengan takdir Allah, atau justru kita sampai hari ini belum bisa berdamai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita belum bisa berdamai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan bisa menerima setiap kejadian yang Allah berikan kepada diri kita. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menegur secara khusus, ya bagi kita yang mungkin hari ini mengalami luka di dalam batin, yang belum bisa menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, terutama kaitannya dengan orang yang kita cintai, ya meninggal dalam kondisi, ya meninggal dengan sebab yang tidak biasa. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kal
كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون basir. Kata Allah di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka berpergian di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Allah menjadikan yang demikian itu sebagai penyesalan dalam hati mereka, dan Allah menghidupkan dan mematikan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini ya kaitannya adalah tentang orang yang mati dengan sebab-sebab tertentu itu. Apakah kematiannya itu pada hakikatnya karena sebab kematiannya atau karena ajalnya? Ada orang meninggal ya karena kecelakaan. Apakah meninggalnya karena kecelakaan? Ada orang yang meninggal karena sakit. Apakah meninggalnya karena sakit? Ada orang yang meninggal karena apalagi contohnya? Main futsal misalkan malam-malam ya. Setelah main futsal mandi ya, kemudian apa? Kalau kata istilah orang masuk angin duduk, gak lama dikerokin kemudian meninggal. Apakah karena sebab itu atau seseorang itu meninggal karena memang ajalnya? Inilah yang akan kita bahas ya. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah kalian seperti orang-orang kafir dengan keyakinan mereka yang rusak, yaitu menganggap orang yang meninggal saat safar atau peperangan seandainya tidak pergi maka tidak akan meninggal. Jadi kalau ada orang ya main futsal misalkan kemudian meninggal, kita tidak bisa katakan kalau seandainya dia tidak main futsal maka dia tidak akan meninggal. Kalau seandainya dia nggak naik kereta di gerbong paling akhir, dia tidak akan meninggal. Tapi sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi ya dengan sebab apapun itu memang sudah ajalnya. Kenapa? Karena Allah katakan wallahu yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka pertanyaannya, apa itu ajal? Secara bahasa, Imam Ibnu Manzur dalam kisah kitabnya Lisanul Arab, al-ajalu muddatu syai' wa waqtuhul matlub lintiqadihi. Ajal itu adalah batas waktu suatu perkara atau waktu yang telah ditentukan untuk berakhirnya. Bapak Ibu, segala sesuatu ini ada batas waktunya. Jabatan itu ada batas waktunya tidak? Jadi RT ya itu ada batas waktunya. Jadi RW ada batas waktunya. Jadi presiden ada batas waktunya. Nah, batas waktu itulah yang disebut dengan ajal. Bahkan makanan yang kita makan, kalau kita makan roti misalkan, di situ ada expirednya nggak? Ada batas waktunya. Segala sesuatu itu ada batas waktunya, termasuk hidup kita. Maka ajal itu dikatakan sebagai batas waktu. Secara istilah, Imam Al-Jurjani mengatakan al-ajalu wal waqtul muqaddar liqida'il umur. Ajal itu adalah waktu yang telah ditentukan untuk berakhirnya umur. Berarti Bapak Ibu, kita ini seperti seutas tali. Seutas tali itu ada ujung depan, ada ujung belakang. Ujung depannya itu disebut dengan kelahiran, dan ujung akhirnya disebut dengan kematian. Nah, pertanyaannya ini adalah, kalau
ujung depannya kelahiran itu masing-masing kita tahu, dan ujung akhirnya ya itu kita tahu atau tidak? Bapak Ibu sudah tahu kapan nanti masa berakhir usianya? Kita sudah tahu kapan kita berakhir dalam kehidupan dunia ini? Di tahun berapa? Ada yang tahu? Di bulan apa? Di hari apa? Kira-kira tinggal tersisa berapa lama lagi? Kira-kira Bapak Ibu maunya berapa tahun lagi? Kalau ditanya mau berapa tahun lagi bingung kita ya. Karena apa? Kaitannya dengan ajal itu hanya Allah yang tahu. Ya, bahwa setiap di antara kita ini punya batas waktu dalam kehidupan. Kemudian Syekh As-Singkiti mengatakan al-ajalu wal waqtu alladhi kataballahu lintihai hayatil insan. Ajal adalah waktu yang Allah tetapkan untuk berakhirnya kehidupan manusia. Jadi kita ini hidup di dunia dibatasi dengan namanya ajal. Ajal itu sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Ya, kalau masa jabatan dunia itu bisa ditangguhkan, bisa diundurkan, bisa dimajukan, bisa dinegosiasi. Tapi kalau ajal itu sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabun muajjal." Tidaklah seorang mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Di ayat lain Allah katakan, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu mempunyai ajal, apabila ajalnya datang, mereka tidak dapat memundurkannya sesaat pun maupun tidak pula memajukannya. Di dalam ayat yang lain surat Al-Munafiqun ayat 11 Allah katakan, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah sekali-kali tidak akan menunda apabila seseorang telah datang ajalnya. Dan bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun disebutkan. Ya, yang pertama di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha." Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Jibril membisikkan ke dalam kalbuku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati hingga ia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Ya, di dalam hadis yang lain, ya, di dalam kitab Hadis Arba'in nomor 4 dari Ibnu Mas'ud dikatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malaku fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqin aw sa'id." Kemudian diutuslah malaikat kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Ketika Allah ciptakan diri kita, ditetapkan 4 perkara di dalam rahim ibu kita. Yang pertama adalah rizkinya, yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga adalah amalnya, dan yang ketiga adalah celaka atau bahagianya. Maka kembali kepada cerita di awal tadi, bahwa sebab maut itu bukan sebagai penentu ajal. Ya, sababul maut kita sebutnya sebagai sababul maut, sebab maut. Ya, memang secara lahiriah kita menganggap bahwa orang meninggal itu, ya, dia mempunyai sebab. Misal tadi, ya, karena kecelakaan kereta api, karena serangan jantung, ya, atau karena tenggelam, atau karena tertimpa bangunan, ya. Nah, sedangkan ajal itu adalah waktu yang Allah tetapkan untuk berakhirnya kehidupan seseorang. Nah, inilah sebenarnya yang menentukan kematian seseorang. Ada nggak di antara kita, mohon maaf, yang badannya sehat tiba-tiba meninggal dunia? Ada nggak? Banyak. Ada nggak yang sakit sudah lama, ya, komplikasi, tapi ternyata umurnya lebih panjang dibandingkan dengan orang yang sehat? Berarti kan kematian itu sebabnya bukan karena sakit, tapi kan memang aja. Buktinya, ya,
Orang yang sehat tiba-tiba bisa meninggal. Orang yang sakit justru umurnya lebih panjang. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ajma' ahlussunnati ala anna al-ajal wal arzaq muqaddaratun la tazidu wa la tanqus an taqdir as-sabiq fi ilmillah ta'ala. Ahlussunnah telah bersepakat bahwa ajal dan rezeki telah ditetapkan, keduanya tidak bertambah, tidak berkurang dari ketetapan yang telah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan bahwa ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tidak boleh takut. Karena apa? Karena ajal kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ketika diberikan sakit takut mati, ada nggak? Bapak Ibu pernah datang ke dokter, kemudian periksa, cek, kata dokter umur Bapak tinggal 1 tahun lagi, katanya gitu. Kira-kira kalau dibahas seperti itu gimana? Langsung drop? Langsung pucat? Jatuh mental? Bapak Ibu, saya punya ibu, ya. Ibu saya ini sakit 7 tahun. Berobat dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu dokter ke dokter yang lain. Bahkan dokter yang paling diseniorkan di Jakarta, ya, itu sudah saya datangi. Kesimpulan cuma satu. Kata dokter ini, ya, ibu saya mengalami satu penyakit langka yang dialami 1/1 juta orang di dunia. Dan hebatnya dokter senior ini, ya, itu tidak menyampaikan langsung kepada ibu saya, tapi menyampaikan kepada saya. Apa kata dokter senior ini? Nah, tolong jangan sampai ibu kamu tahu. Ibu kamu sudah mengalami beban penyakit yang luar biasa, bertahun-tahun sakit. Tapi informasi ini hanya kamu saja yang tahu, sama ayah kamu, sama kakak kamu. Suatu ketika rahasia itu saya pegang, saya jaga, jangan sampai ibu saya tahu penyakit ini, ya. Datanglah saya ke rumah sakit, ya, dekat dari sini rumah sakitnya. Karena ada fasilitas BPJS, ya, karena ada fasilitas BPJS, kemudian berobatlah saya. Kebetulan yang periksa itu adalah dokter muda, si muda. Nah, berkas itu kan dipegang tuh sama dokternya. Nah, dokter muda ini rupanya dia belum punya etika bagaimana menyampaikan sebuah penyakit kepada pasien. Apa yang terjadi? Saat itu dokter itu mengatakan kepada ibu saya, "Ibu, percuma ibu berobat. Karena ibu mengalami satu penyakit yang penyakit ini adalah penyakit langka yang sampai saat ini nggak ada obatnya. Ibu nggak mungkin sembuh." Apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata, ya, saya belajar dari ibu saya. Saya mengkhawatirkan ibu saya drop. Tapi justru ibu saya bilang apa? Dokter, ajal itu bukan di tangan dokter, tapi ajal itu di tangan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya dokter menyampaikan Bapak Ibu mempunyai penyakit, divonis, ya, ibu penyakitnya nggak mungkin sembuh, bapak penyakitnya nggak mungkin sembuh, tapi bapak ibu nggak perlu khawatir. Karena apa? Ajal di tangan Allah. Bukan berarti kita nggak percaya sama dokter, bapak ibu. Bukan. Kalau dokter bilang suruh minum obat. Tetapi kalau kaitannya dengan ajal, kita jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh kematian itu di tangan Allah. Ajal kita itu di tangan Allah. Maka bapak ibu yang hari ini sakit, ya, semangat. Meskipun mungkin, ya, secara
medis, kayaknya udah nggak mungkin nih. Ya, kata orang udah tinggal setahun lagi kayaknya umurnya gitu ya. Nggak usah khawatir, tetap berikhtiar. Ibu saya pun ketika dikatakan ini penyakit langka, sebelum meninggal itu masih ngajak saya untuk berobat gitu. Itu luar biasa semangatnya ibu saya itu. Meskipun divonis penyakitnya nggak bisa sembuh, tapi namanya ikhtiar berobat itu tetap dilakukan karena masih ada semangat untuk sembuh dan percaya bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit. Ya, jadi namanya sebab kematian itu bukan karena peristiwanya, tapi karena memang sudah ajalnya. Ya, jadi sifat ajal itu apa? Yang pertama, ajal itu sudah dituliskan. Ya, jadi ajal kita itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan diri kita di dalam rahim ibu kita. Kemudian yang kedua apa? Tidak bisa menghindar. Kalau ajal sudah datang, kita nggak bisa meninggal. Tidak bisa menghindar. Ya, di dalam surat An-Nisa Allah katakan, Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Jadi kalau memang ajalnya sudah datang, kita nggak bisa menghindar lagi. Ya, dengan sebab apapun, dengan cara apapun, kita nggak bisa menghindar. Jadi kalau sudah ajal, ya sudah, memang sudah ajalnya. Kita nggak bisa menghindar. Kemudian sifat ajal itu rahasia, tidak diketahui. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada seorang pun mengetahui di bumi mana ia akan mati. Makanya kalau sudah berbicara kematian ini rahasia. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu nanti meninggalnya di mana? Apakah di rumah sakit atau di jalan? Tahu? Nggak tahu. Kita hari ini nggak tahu, Bapak Ibu. Rahasia Allah. Tapi kalau kita boleh minta, kita mintanya pengen meninggal di mana kira-kira? Ada yang minta, ya Allah kalau bisa meninggalnya di tanah suci. Itu paling nikmat. Ya, umroh. Ya, ketika dalam kondisi umroh Allah wafatkan kita, dimakamkan di tanah suci. Masya Allah, itu nikmat. Harinya pengen hari apa Bapak Ibu? Jumat. Bulannya bulan apa? Bulan Ramadan, Ustaz. Hari terbaik ya, malamnya malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Nikmat sekali. Ya. Boleh nggak kita minta sama Allah diwafatkan di hari apa, dalam kondisi apa, ya, dengan sebab apa? Boleh nggak? Boleh. Kenapa kita takut meminta kepada Allah? Bagaimana Allah wafatkan kita nanti, di hari apa, dalam kondisi apa? Justru itulah yang kita minta khusus kepada Allah. Karena kita bukan hanya berpikir bagaimana hidup enak di dunia, tapi juga berpikir bagaimana mati dalam kondisi yang enak. Lebih pilih mana? Hidup enak atau mati enak? Pilih mana Bapak Ibu? Dua-duanya ya. Hidup enak, mati juga ya. Ajal rahasia Allah dan berlaku untuk semuanya. Maka tidak ada kesombongan di dalam kehidupan dunia ini. Apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun diri kita, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ajal. Tidak bisa lepas dari yang namanya kematian. Maka Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran, ya, kisah-kisah orang yang sombong dalam kehidupan, ujung-ujungnya mereka nggak ada yang bisa dibanggakan dalam kehidupan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjawab itu akan merasakan mati. Nah, sekarang kita tarik kepada hikmah, ya. Kalau kita ngaji harus ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Mengapa kita perlu mengingat kematian? Mengapa kita perlu mengingat bahwa kita ini akan dibatasi hidupnya oleh yang namanya ajal? Imam Ibnu Qayyim berkata, wa fi dzikril mauti minal masalihi ma la ya'lamu illallah. Dalam mengingat kematian terdapat
begitu banyak maslahat yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah. Bapak Ibu, berarti ya penting gak kita mengingat yang namanya kematian? Kapan terakhir kali ingat mati? Kapan Bapak Ibu? Hah? Kapan tiba-tiba ingat mati? Ya Allah, kalau seandainya saya mati besok gimana ya? Ingat amal kita, ya. Ingat anak-anak yang akan kita tinggalkan, ingat pasangan kita. Kapan terakhir kali mas begitu? Atau terakhir kali duduk di depan pasangan sambil nangis-nangis kalau seandainya papa duluan yang meninggal, kira-kira mama gimana? Atau ya gantian, ibu bilang pada suaminya, papa kalau seandainya mama duluan yang meninggal, kira-kira papa gimana? Atau bilang ke anak-anak, nah kalau seandainya tiba-tiba besok mama sama papa nggak ada, kira-kira kamu siap nggak? Kayaknya jarang ya. Kita itu dalam hidup tuh lebih banyak berbicara tentang apa? Dunia. Tahun depan kita mau kemana ya? Tahun depan kita mau punya apa ya? Tapi kita jarang membahas yang namanya kematian. Bahkan ada satu keluarga, ya, karena dia ingin apa? Hidupnya jangan sampai lupa dengan namanya kematian. Dia sudah siapkan kain kafannya. Suaminya sudah siapkan kain kafannya, istrinya sudah siapkan kain kafannya, anaknya sudah disiapkan kain kafannya. Dan kain kafannya itu tersimpan rapih di dalam lemarinya. Ada yang berani nyimpan kain kafan di lemari? Itu udah ada dijual Bapak Ibu, online ya. Nama produknya kain kafan tuh kalau nggak salah. Harganya dari 300.000, 500.000. Ya. Ada orang yang memang sudah mempersiapkan kain kafannya, sehingga apa? Ketika dia buka lemari, dia mau pergi kerja, dia udah, oh ya, ini kain kafan ini pakaian terakhir, ya. Mungkin ya ini adalah perjalanan terakhir, mungkin ini adalah waktu terakhir. Maka ketika dia lihat kain kafan, hatinya kembali apa? Melunak. Yang tadinya berkata kasar, yang tadinya emosional, yang tadinya melakukan satu perbuatan yang tidak baik, ketika melihat kafan akhirnya apa? Hatinya melunak. Cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara bagaimana melunakkan hati kita yang keras, kadang-kadang ya kita hidup ini banyak sekali godaan. Kita ini hidup gak selamanya lurus Bapak Ibu. Kadang-kadang suka belok, kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang suka hilaf. Maka cara untuk mengembalikan diri kita kepada jalur yang diridhoi Allah, kata Rasulullah SAW, aksiru dzikra hadhihi min ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Apa itu? Ingat mati. Ingat mati itu udah jadi obat sebagai penyemangat kita untuk apa? Untuk lebih semangat lagi mempersiapkan diri kita dengan amal-amal terbaik sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melunakkan hati kita, memperbaiki amal kita, mengurangi cinta kita terhadap dunia yang terlalu berlebihan, dan mendorong kita untuk segera taubat sebelum terlambat. Terakhir sebagai penutup, lalu bagaimana cara kita untuk mengoptimalisasikan amal-amal kita supaya apa? Supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian. Jadi ujian kita di dalam kehidupan dunia ini ya banyak. Anak ujian bukan? Ujian. Pasangan hidup ujian bukan? Harta, aset, jabatan, ujian. Allah jadikan dunia ini sebagai perhiasan, tetapi perhiasan itu dijadikan sebagai ujian. Maka jangan sampai kita tidak lulus dengan ujian yang Allah berikan kepada kita.
Lalu bagaimana? Jadikan setiap apa yang Allah titipkan itu menjadi amal. Makanya dalam surat Al-Mulk ya dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kita ya supaya siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Allah kan nggak bilang apa? Aktsaruhum amala, nggak bilang yang paling banyak amalnya kan? Tapi yang paling baik. Fudail bin Iyad berkata, amal yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Berarti apa? Amal itu harus kita jaga. Yang pertama, ya pastikan bahwa amal kita sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, jaga hati. Bagaimana caranya supaya tetap ikhlas? Maka di antara yang harus kita jaga, kita perbaiki, yang pertama adalah sholat kita. Bapak Ibu, kalau kita hitung sepanjang kita balik sampai kita hidup hari ini, kira-kira kita sudah berapa kali sholat? Kalau sehari sholat 5 waktu, ya misal kita sudah sholat selama, anggaplah ya 10 tahun, biar hitungnya gampang, 10 tahun. Berarti sudah berapa kali kita sholat? 10 tahun itu ada berapa hari? 365 kali 10 berapa tuh? 36.000 ya, kurang lebih sekian. Dikali 5 dalam satu hari 5 kali, banyak ya. Berarti sudah ratusan ribu kali ya. Berarti kalau seumur hidup kita ya, kita sholat misalkan sudah 50 tahun, sudah kali aja tuh. Pertanyaannya, apakah kita yakin dari sekian ratus ribu sholat yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan sholat kita selama ini hanya sebagai penggugur kewajiban, bukan sebagai apa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mencukupkan dengan sholat 5 waktu. Kita perlu tambahan. Kalau seandainya sholat kita ya nanti tidak semuanya diterima oleh Allah, kita punya tambahan sholat yang lain. Sholat apa? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. InsyaAllah yang paling berat sholat apa? Paling berat sholat apa? Tahajud. Bagi orang yang tidak terbiasa. Kalau yang sudah terbiasa bangun pagi jam 3 tahajud mah enteng. Tapi kalau yang belum terbiasa, tahajud itu berat banget. Orang yang ototnya besar belum tentu bisa bangun tahajud. Karena bisa bangun tahajud itu bukan kaitannya dengan otot, tapi dengan hati. Kemudian apa? Sedekah jariah. Bapak Ibu, harta itu milik siapa? Yang di rekening itu harta kita bukan? Terus harta kita yang mana? Harta kita yang kita sedekahkan. Bapak Ibu punya harta, sedekahkan ke masjid, buat program di masjid, ya, buat bangun masjid. Itulah harta yang akan kita bawa. Yang ada di rekening kita hari ini yang belum kita sedekahkan, yang belum kita wakafkan, itu bukan milik kita. Kalau kita meninggal, itu saldo yang ada di rekening itu nanti akan diambil oleh siapa? Anak, ahli waris. Bisa nggak dibawa? Ada yang bilang harta nggak bisa dibawa mati, benar nggak? Enggak. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati? Harta bisa dibawa mati. Harta kita Bapak Ibu bisa dibawa mati dengan cara apa? Jangan pernah merasa bahwa harta yang kita sedekahkan itu sesungguhnya itulah harta yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Ya, kalau punya ilmu jangan beli, ajarkan kepada orang lain. Senang kalau orang lain itu bisa mendapatkan ilmu sehingga dia menjadi orang yang bermanfaat.
Jadi orang yang berilmu itu nggak boleh takut kalau ada orang lain itu yang pintar atau lebih pintar darinya, bahkan ilmunya bermanfaat ketika diajarkan oleh orang lain. Ajarkan ilmu. Kemudian apa? Persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu, insya Allah betapa banyak orang tua yang meninggal dunia tapi belum sempat mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Siapa nanti yang akan terus mendoakan kita? Siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita? Siapa Bapak Ibu? Ustaz, saya pengen punya banyak anak, tapi nggak mungkin punya banyak anak. Pertanyaannya, Bapak Ibu bisa nggak punya anak banyak tanpa ya lahir dari rahim seorang ibu? Bisa nggak? Karena waladun soleh itu bentuknya kan nakirah. Berarti anak itu nggak mesti anak apa? Anak kandung yang dilahirkan dari pasangan kita. Bapak Ibu punya anak kandung itu cuma 5, tapi bisa nggak punya anak jumlahnya lebih dari itu? Bapak Ibu tiap bulan di yayasan kasih, nih saya mau kasih beasiswa, dia anak yang pintar, anak yang menghafal Quran, ya saya pengen didik, saya ingin menjadikan dia anak angkat saya, boleh nggak? Itu juga termasuk anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ada orang-orang yang dia punya anak asuh 100, dia didik, dia besarkan, dia biaya sekolahnya, bahkan banyak yang sukses jadi ustadz, jadi dokter dan lain sebagainya. Itu juga anak yang akan terus mendoakan kita kalau kita nanti meninggal dunia. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga konsistensi amal kita. Karena yang disukai oleh Allah amalan yang sedikit tapi istiqomah. Ya. Maka kesimpulannya, kalau kita tadi di awal membahas tentang ajal, kemudian kita mengambil hikmah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum kita mati. Sebenarnya yang menjadi pembahasan pentingnya bukan ajalnya. Kalau ajal itu sudah pasti akan datang. Yang paling penting adalah sebelum ajal datang, apa amal apa yang sudah kita persiapkan. Itu yang penting. Nah, maka renungan kita, ya, yang pertama, ayo kita kembali melihat kepada diri kita. Kalau seandainya besok kita mati, kita meninggalkan dunia, kira-kira kita sudah siap atau belum? Bapak Ibu sudah siap atau belum kalau seandainya besok Allah panggil kita? Amal apa saja yang sudah kita siapkan? Amal apa saja yang kita berharap itu terus mengalir kalau seandainya kita meninggal dunia? Maka mudah-mudahan ya pagi hari ini, satu, kita paham bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita atau orang yang dicintai kita, orang yang kita cintai, ya kaitannya dengan kematian itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Meskipun orang yang kita cintai meninggal dengan sebab tertentu, bukan berarti meninggalnya karena sebab tersebut, tapi karena memang ajal. Dan yang terakhir, ya tentu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti ketika Allah wafatkan kita, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan saya silakan, jika tidak ada kita tutup dengan doa. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Pak Ustadz menjelaskan bahwa ajal itu telah ditetapkan. Bagaimana kalau misalnya yang berdoa itu kan kebanyakan, ya Allah tolong panjangkan usia hamba. Itu bagaimana? Dan yang kedua, apakah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa itu agar hati kita itu berpasrah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ajal itu dirahasiakan. Kenapa ajal itu dirahasiakan? Supaya kita benar-benar bergantung dan berharap kepada Allah. Tapi pernah nggak ada orang yang coba-coba untuk bertanya, kira-kira kematian saya terjadi di tahun berapa? Kira-kira nanti saya matinya dengan sebab apa? Ada nggak yang mencoba untuk bertanya seperti itu? Ada kan? Ya, makanya zaman sekarang orang itu ya ketika dia tidak berpasrah, yakin dengan Allah, maka dia akan mencoba ya bertanya kepada sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada jaminan kebenarannya. Makanya yang tukang ramal hari ini itu masih laku, karena orang berusaha untuk bertanya tentang nasibnya, diantaranya adalah ajalnya, ya. Terus katanya apa? Kamu jangan dekat-dekat dengan air, karena kamu mati nanti di air katanya. Oh, berarti nggak boleh naik apa? Kapal laut ya. Jadi seumur hidup dia nggak naik kapal laut, Bapak Ibu. Kamu jangan dekat-dekat dengan udara. Berarti kalau udara dekat dengan apa? Pesawat. Oh, berarti seumur hidup jangan naik pesawat. Kamu jangan dekat-dekat dengan jalan. Berarti matinya di jalan. Berarti seumur hidup nggak boleh pergi kemana-mana. Repot nggak kalau hidup seperti itu? Nah, disitulah kita diminta kaitannya dengan ajal, umur ya. Kita diminta untuk berdoa. Apa doa kita? Di antaranya Allahumma tawil umurna. Itu kan doa untuk memperbanyak umur. Tapi kita juga jangan menerjemahkan umur itu berarti umur kita panjang, karena ada dua nih. Ada orang dia hidup cuma sampai usia 30 tahun, tapi dia meninggalkan jejak-jejak kebaikan sehingga umurnya itu menjadi panjang. Umurnya cuma 30 tahun, tapi sudah berganti tahun, ya puluhan tahun, seakan-akan orang tersebut masih hidup. Itu namanya apa? Keberkahan umur. Ada yang usianya 90 tahun tapi tidak meninggalkan jejak kebaikan. Baru aja kemarin meninggal, kemudian dia sudah dilupakan. Bapak Ibu mau yang mana kira-kira? Yang umurnya panjang setelah itu dilupakan, atau umurnya panjang tapi tidak dilupakan? Kalau saya bilang pendek, pada lain tidak bingung ya. Kita pengen umurnya panjang tapi tidak Makanya di dalam hadis tentang silaturahmi juga sama kan? Sama kan? Disuruh banyak silaturahmi supaya umurnya panjang. Nah, maka jangan memahami umur itu berarti kalau sudah meninggal berarti umurnya pendek, kan? Yang dimaksud umur di sini bukan hanya usia kita sampai berapa, tetapi ketika kita meninggal, ada nggak keberkahan dari umur kita itu? Ya. Lalu bagaimana dengan takdir yang Allah sudah berikan terhadap umur kita sampai umur berapa? Sekali lagi itu hak prerogatifnya Allah. Kita tuh cuma diminta untuk apa? Berdoa. Kan sekali lagi kita nggak tahu nih umur kita sampai di usia berapa. Kalau ada yang sudah berdoa, misal, ya, Bapak Ibu doakan orang tuanya. Orang tuanya sakit, ya Allah panjangkan umur orang tua saya.
Ternyata setelah berdoa seperti itu, nggak lamanya orang tuanya meninggal. Berarti doanya nggak dijawab. Dijawab atau tidak? Hah? Ya. Doanya diijabah oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Nah, maka kembali kepada yang tadi, kalau seandainya seseorang berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur, tetapi ternyata ya umur batas waktu dunianya itu pendek, ya bukan berarti ya kehidupannya berhenti pada saat itu, karena ada umur yang Allah berkahi setelah seseorang itu wafat. Imam An-Nawawi Bapak Ibu itu usianya cuma sampai sekitar 40 tahun Imam An-Nawawi. Tapi sampai hari ini keberkahan ilmunya masih kita rasakan nggak? Kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, kita belajar kitab Arba'in Nawawi, ya kan? Dan banyak kitab-kitab yang beliau tulis sampai hari ini dipelajari di pesantren-pesantren, di universitas. Nah, ini sebagai apa? Keberkahan umur. Jadi kita nggak ada salah kalau kita doa, ya Allah panjangkan umur. Bisa jadi ya kalau Allah takdirkan umur kita itu nggak panjang di dunia, tapi keberkahan umur kita tetap berlanjut. Nah, maka kita meminta kepada Allah, Allahumma tawil umurana, itu bukan hanya kita minta dipanjangkan hidup di dunia, ya, tapi kita minta keberkahan umur seandainya nanti kita sudah meninggal dunia, ya. Jadi kembali lagi, apakah ketika kita berdoa itu bisa memperpanjang umur kita? Dengan izin Allah, kalau memang belum ajalnya, ya, maka Allah bisa memanjangkan umur kita dengan izinnya. Sekali lagi bahwa umur itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berhenti berdoa meminta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berdoa. Ya, jangan oh berarti kalau doanya nggak dikabul, berarti memang tidak dipanjangkan umurnya, enggak, ya. Tapi kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Kaitannya umur yang panjang atau pendek itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mau nanya, kalau misalnya nih orang mampu tapi meninggal belum sempat daftar haji gitu, gimana tuh Pak Ustadz? Apakah dengan dibadani hajinya menggugurkan kewajiban atau rukun Islamnya, atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, iya. Seringkali di antara kita ini ya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak menuntaskan kewajiban rukun Islam yang kelima. Yang pertama, kita lihat dulu dalam kategori apa dia dikatakan sebagai orang yang mampu. Ya, mampu itu yang pertama mampu secara fisik, mampu secara finansial, mampu dalam keadaan. Kalau secara fisik, misal ya, memang masih sehat, masih bisa jalan, ya, artinya ada kemampuan untuk secara fisik melaksanakan ibadah haji, berarti dikatakan mampu. Yang kedua, secara finansial. Haji itu biayanya berapa sekarang? Kalau yang furoda udah nggak ada ya? Udah nggak ada, ya. Kalau furoda itu kemarin sekitar 500 juta, ya, bahkan sampai 1 miliar. Ya, mungkin saya sudah daftar tahun kemarin, hari ini belum berangkat juga karena sudah dihapus katanya gitu, ya. Kemampuan untuk berhaji
yang kedua adalah secara finansial. Kalau dia mampu untuk berhaji dengan angka 500 juta misalkan, ya, berarti dia sudah punya kemampuan. Kalau dia berhaji dengan angka, kalau yang kuota biasa itu 25 juta, berarti dia sudah punya kemampuan. Ketika dia sudah mempunyai kemampuan, ya, untuk mendaftarkan haji, berarti dia sudah mempunyai tanggung jawab untuk segera mendaftarkan haji. Kalau seseorang sudah daftar haji tetapi dia belum sempat melaksanakan haji karena dia meninggal dunia, maka dia dibadalkan hajinya oleh orang, ya, anak atau orang yang diamanahkan yang memang dia sudah berhaji. Jadi yang membadalkan itu syaratnya dia sudah berhaji. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang itu dia sudah punya kemampuan secara fisik, secara finansial, dan kondisinya juga aman untuk melaksanakan haji, tapi dia tidak berhaji, maka dia berdosa. Dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak melaksanakan haji padahal dia mampu. Ya. Maka jangan sampai ada di antara kita yang menunda-nunda untuk melaksanakan haji. Minimal apa? Minimal daftar aja dulu. Tapi berangkatnya kan antrinya lama, Ustaz. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Ya. Bukan masalah berangkatnya, yang penting nih. Ya. Tapi saya kan belum ini, Ustaz, belum siap secara secara mental. Kalau menunggu siap secara mental itu nggak berangkat Bapak Ibu. Gak usah haji, umroh aja ya. Umroh itu kan lebih murah dan lebih gampang daripada haji. Ada nggak orang yang mampu umroh sampai hari ini nggak umroh? Kalau ditanya kenapa nggak umroh? Takut, Ustaz, saya masih bolong-bolong sholatnya, saya masih banyak maksiat. Bapak Ibu, ya, jangan menunggu diri kita baik kemudian kita berumrah. Tapi berumrahlah, tapi berhajilah. Maka niscaya dengan berhaji dan berumrah, Allah akan ubah hidupmu menjadi lebih baik. Ya. Maka pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang itu dia mampu untuk berhaji atau berumrah tapi gak mau umrah dan haji? Kalau ketakutan dirinya itu karena belum siap, maka kita tidak akan pernah siap sampai kapanpun kalau kita tidak meniatkan diri kita untuk berumrah dan berhaji. Ya, jadi yang pertama itu niat aja dulu, ada niat. Ya, jangan terlalu ditakuti oleh cerita-cerita yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Ada yang takut umroh haji, nanti katanya apa, kalau di sana itu akan dibalas, Ustaz. Ya, perbuatan saya akan dibalas. Belum tentu. Kalau niatnya ingin benar-benar ibadah pada Allah, ya, segala sesuatu yang kita takuti tidak akan pernah terjadi. Justru Allah akan memberikan pintu keberkahan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai sudah mampu menunda-nunda, ya, kemudian nanti nggak ada umur, ya, maka nanti Allah akan tanya kepada kita, kenapa kita tidak melaksanakan ibadah haji padahal kita mampu. Ya, Allah akan bismillah. Berarti maaf Pak Ustaz, berarti kalau misalnya nih dia sudah niat, sudah ada biaya semuanya sudah terpenuhi, namun kan masih cari-cari nih, masih cari-cari mau travel apa gitu ya Pak Ustaz. Keburu dipanggil dan masih keburu meninggal gitu. Tadi kan kata Pak Ustaz berdosa, tapi kalau misalnya dibadalin haji, apakah jadi gugur dosanya gitu Pak Ustaz? Kalau dia sudah ada niat, dia tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau dia tidak ada niat sama sekali. Kalau sudah ada niat, berarti kan niatnya sudah sampai di hadapan Allah.
yang berdosa itu adalah orang yang tidak ada niat sama sekali, tidak ada usaha sama sekali, padahal dia mampu. Itu yang berdosa. Ya berarti dia meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepada diri. Jadi kondisi dia mampu itu sudah hukumnya wajib. Jadi kewajiban berhaji itu tidak berlaku kepada semua orang, hanya berlaku pada orang yang sudah memenuhi syarat. Nah, ketika syarat itu sudah terpenuhi, dia tidak ada niat, dia nggak daftar, gitu ya. Dia menyepelekan perintah Allah, dia belum daftar. Nah, itulah yang berdosa. Tapi kalau dia sudah daftar, ya, dia sudah punya kemampuan daftar, tapi dia belum melaksanakan ibadah haji, ya, dia tidak berdosa. Nah, makanya di situ ada yang namanya badal haji. Ya, jadi nanti setelah dia meninggal, siapa yang membadalkan? Dan sekarang juga harus hati-hati, ya, karena banyak sekali modus penipuan di badal haji. Ya, teman-teman saya ceritalah gitu ya, sekarang orang-orang kita ini nggak semuanya jujur. Jadi benar-benar harus pilih orang-orang yang amanah untuk membadalkan haji. Atau dengan anak sendiri juga bisa, kalau dia punya anak misalkan, ya, atau orang yang memang dia percaya, itu bisa, ya. Jadi tidak berdosa. Yang berdosa itu yang dia tidak ada niat sama sekali, ya, artinya tidak daftar gitu, punya kemampuan gitu ya, kayak dalam hati itu saya nggak mau haji, padahal dia apa? Dia punya kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, Bapak Ibu yang berkahi Allah, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'ani syarri a'idna wa qdi hawaijana fid dini wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.